Selamat malam. Malam-malam kita live. Eh, Hari ini sudah pada nyoblos ya kan? Shalom Kak Inaya. Tapi malam ini sih pengennya membahas tentang keluarga ya. Keluarga, kemudian tentang cinta ya. Tentang pokoknya kayak Valentine ya kan? Karena hari Valentine's Day. Selamat malam Kak Sere, Kak Rulina, Oras, Namburu, Roida. Selamat malam. Tentang cinta anak muda, boleh? Tentang cinta anak muda. Dan ya Bu Jani, ya membahas cinta. Happy Valentine. Ya, selamat hari kasih sayang. Semoga kasih sayang itu masih berapi-api di hati kita semua ya. Sebab saya perhatikan kalau udah kehilangan kasih sayang, sudahlah penyakit yang datang ya. Dia apalagi kita di masa tua, orang yang kehilangan kasih sayang itu pasti akan dipenuhi dengan penyakit dalam hidupnya ya, akan banyak keluhan-keluhan ya. Jadi ya sambil santai ya. Udah, tadi aku udah nyoblos ya. Malam Kak Sherly, selamat malam Kak Liana, malam Kak Warti, selamat malam. Jadi kebanyakan nggak tahu ya, dalam beberapa minggu ini saya bertemu dengan pasangan-pasangan ya, atau ibu-ibu yang masih usia 50 atau di bawah 50 udah kehilangan gairah gitu, kehilangan rasa cinta kepada suaminya, pasangannya ya, dan itu membuat tekanan yang cukup berat saya perhatikan ya. Sebegitu beratnya sampai akan menimbulkan gejala yang berat juga ya. Ada banyak yang katakan dia cinta sebagai istri ya, tapi merasa kecewa dengan suaminya ya. Malam Inang Rosmian, si Hombing, Kak Wanita Tangguh. Jadi semoga malam ini kita Kak Saur, selamat malam, boleh memiliki satu pemikiran yang baru tentang cinta, sehingga cinta itu menjadi sesuatu yang memang pasti akan kita nikmati ya sepanjang hidup. Iya Kak Eva, nanya serius. Apa obatnya kalau susah tidur ya kan? Nah itu salah satunya itu adalah eh, rasa cinta udah habis ya. Kita nggak bisa lagi mencintai. Itu termasuk gangguan tidur ya. Tidurnya nggak tenang gitu ya. Karena tidak berada lagi dalam keadaan mencintai ya. Apalagi pasangannya ya. Kak Meli, selamat malam. Inang Sony, Kak Helen. Ya, gampang kaget ya, Bang Ari ya, gampang kaget. Itu pasti dari beban berat di pikirannya ya. Jadi cobalah kita renungkan ya. Begitu banyak yang kita kecewakan. Hati kita ya sedang kecewa ya. Kecewakan orang lain, kecewakan keadaannya. Shalom Kak Ika. Nah, itu akan membuat pikiran akan terus bergejolak, berkecamuk begitu ya. Sampai akhirnya timbullah gejala-gejala orang-orang yang ketakutan ya. Jadi selamat selamat malam Kak Bulan ya. Jadi itu yang membuat asam lambung kita juga akan naik ya. Iya, nafas bau ya. Setelah cek paru normal, lambung makan teratur, gigi juga tidak bau ya Kak Eva. Itu berarti asam lambungnya begitu tinggi ya. Kenapa asam lambung tinggi? Kembali juga eh banyak yang dipikirkan ya. Banyak yang dipikirkan, lalu kemudian merasakan stres, sehingga asam lambung akan terus meningkat ya, dan asam lambung yang meningkat itu pasti akan membuat pertumbuhan bakteri di lambung ya, khususnya Helicobacter pylori itu akan lebih mudah berkembang dia ya. Itu yang mungkin akan menyebabkan bau di mulut kita ya.
Jadi GERD, anxiety itulah penyebabnya. Dan kalau kita katakan anxiety berarti penyebabnya adalah dari pikiran kita, ya. Iya, inang manalu, nyeri tulang apa? Nyeri tulang hanya diobati untuk menghilangkan nyeri, tapi kalau mau sembuh dari nyeri tulang, hati yang gembira adalah obat. Ya, dan khusus malam ini hati yang gembira itu pasti tidak bisa kita rasakan ketika kita tidak lagi mencintai dengan benar, ya. Mencintai dengan benar. Kenapa mencintai dengan benar? Karena kebanyakan eh, masyarakat berpikir bahwa cinta itu adalah perasaan. Memang benar, cinta itu adalah perasaan, perasaan yang bahagia. Tapi itu bukan awalnya perasaannya. Perasaan itu akan kita dapatkan ketika seseorang itu mencintai dengan benar, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan mencintai dengan benar itu adalah kalau cinta itu yang pertama tidak mengharapkan balas. Kalau kita mencintai lalu berharap orang yang kita cintai itu kemudian membalas cinta kita, itu sebenarnya bukan mencintai, itu sebenarnya menuntut orang lain mencintai kita sehingga kita merasa cinta. Kalau itu yang kita miliki saat ini, itu akan menjadi apa ya, sumber kekecewaan buat kita, ya. Jadi cinta itu sebenarnya adalah tindakan sikap hati kita, ya, perilaku kita hari demi hari. Coba aku lihat ya, kasih itu supaya kita sama-sama belajar. Satu Korintus ya. Nah, yang pertama, cinta itu artinya sabar. Jadi kita bersabar nggak dengan orang yang kita cintai? Suami sabar nggak dengan istri sendiri? Sabar berarti tidak ada batas waktu. Sabar berarti ikhlas menerima apapun keadaan daripada pasangan kita. Sebaliknya juga dengan istri, ya. Sabar. Banyak yang sakit sekarang sebenarnya masalahnya adalah antara suami dan istri yang tidak lagi mencintai, ya. Jadi sabar nggak ada cukupnya. Inang hasiolan, ya. Sabar itu tidak ada batas, ya. Sabar itu berarti kita rela. Dengan rela itu artinya apa? Hati yang legowo. Hatinya tidak menuntut apapun. Hatinya tenang saja menjalani hal yang tidak menyenangkan. Itu cinta. Karena kasih itu sabar, cinta itu sabar. Ya. Jadi kita kalau sering kecewa dengan pasangan hidup kita, berarti kita sebenarnya tidak mencintai. Ya, jadi kalau benar malam ini, ya, ada kesempatan bilang sama pasangan kita, I love you. Dengan arti dari diri kita sendiri, kita membuat keputusan untuk sabar. Terima aja pasangan. Tapi kalau bilang, I love you, tapi maunya kau beginilah. Maunya kau jangan lagi mengkhianatiku. Iya kan? Nah, itu yang tadi saya katakan. Inang Asiolan bilang terlalu sabar sehingga dikhianati. Malah sabar itu diperlukan ketika kita sedang dikhianati. Dan kalau Inang mau, orang yang memutuskan untuk bersabar ketika dikhianati cintanya, Tuhan itu adalah kasih itu. Allah adalah kasih. Jadi orang yang memutuskan untuk mencintai pasangan hidupnya, ya, tumben malam live, iya, udah kayaknya aku harus live. Sebab nggak tahu, terdorong aja. Siapa tahu malam ini banyak yang membutuhkan semangat yang baru, ya, sukacita yang baru, supaya kita dapat dari Tuhan, ya.
ya jangan bercerai. Jangan bercerai. Orang yang bercerai adalah orang yang melawan Tuhan. Nggak apa-apa kalau memang Inang diceraikan, ya sudah, biar pengadilan yang memutuskan. Tapi ingat, siapa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi sekalipun kita memegang surat cerai di mata Tuhan, ya, kita tidak bercerai. Itu sebabnya yang boleh menceraikan itu hanya kematian. Kematian itu hanya ditentukan oleh Tuhan. Jadi kalau memang hari ini belum bercerai, belum diceraikan, perjuangkan. Jangan bercerai. Harga mati. Sebab kalau kita bercerai, maka kita sedang melawan Tuhan. Kita berhadapan langsung dengan keputusan Tuhan yang dulu sudah mempersatukan kita. Lalu hari ini karena kita nggak tahan dengan perilaku, dengan sikap daripada pasangan kita, kita memutuskan untuk bercerai, maka kita sedang melawan Tuhan. Kalau kita melawan Tuhan, maka semua berkat-berkat yang Tuhan tadinya sudah siapkan buat kita, pasti tidak mungkin kita terima lagi, ya. Sebab Tuhan sudah katakan, kalau orang lain berbuat jahat kepadamu, apa yang harus kita perbuat? Tuhan perintahkan adalah kasihilah musuhmu, ampunilah dia, berbuatlah baik kepada dia. Kalau dia lapar, beri makan. Kalau dia haus, berikan minum. Karena dengan demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Dan bara api ini dalam artian apa? Untuk membuat orang yang berbuat jahat itu nantinya akan sadar dengan perbuatannya. Sehingga dia akan dihadapkan kepada pilihan. Apakah dia mau terus berbuat jahat, tapi bara api kita tumpukkan di atas kepalanya, atau dia mulai berpikir, kenapa aku buat jahat sama kawan itu? Kenapa dia makin baik sama aku? Bodoh kali lah aku, kan gitu. Sehingga dia akan berpikir, ya sudahlah, aku berhentilah berbuat jahat. Sebab dia sudah berbuat baik, ya kan? Nah, jadi kalau musuh saja, ya, itu Tuhan perintahkan untuk kita kasihi. Apalagi suami kita, istri kita, ya. Ya, nggak apa-apa, Inang. Dok, aku memang nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Sebab Tuhan maha tahu. Kalau saya nggak tahu, itu wajar. Karena aku manusia, Nang. Aku di sini hanya menyampaikan pesan Tuhan. Ya, kenapa aku katakan ini pesan Tuhan? Karena ini juga bukan berasal dari diriku. Ini dari Alkitab. Ya, jadi siapapun malam ini yang berada dalam kondisi kehilangan cinta dalam hidupnya, biarlah hari Valentine's Day ini kembali mengingatkan dirinya bahwa cinta itu adalah sabar. Kalau mau merasakan kembali api cinta di dalam hatinya, berapi-api cintanya kepada suami, hari ini putuskan, buat keputusan untuk bersabar terhadap kondisi suami, apapun kondisi suaminya. Kalau mungkin sudah sempat memanggil pengacara, berhentikan pengacaranya. Ya, stop. Saya tidak mau lagi bercerai. Saya hanya mau mempertahankan. Kalau suaminya tetap berkeras, silakan saja. Karena kita tidak bisa memaksa orang lain. Tapi jangan sampai keputusan untuk bercerai itu datang dari orang yang mendengar live-ku malam ini. Tidak cinta lagi. Iya, itulah dia. Apakah kita boleh membenci? Bayangkan betapa dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan ketika kita membenci pasangan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, dipersatukan Tuhan dengan kita. Jadi mau nggak mau pasti kita akan mengalami gejala penyakit, ya, anxiety disorder. Dimulai dengan anxiety, lalu kemudian depressive disorder, ya, depresi, lalu kemudian psikosomatik, mulai muncul gejala-gejala di dalam tubuhnya. Kepala, sakit kepala, oyong, keliengan, leher, rasa kering, mulut, nafas bau, dada,
bisa nyeri di kiri, nyeri di kanan, menjalar ke tangan kiri, menjalar ke dagu kiri. Semua bisa terjadi. Ya, perut, nyeri ulu hati, kembung, sakit perut, kaki, nyeri lutut, semua sakit, punggung sakit, pinggang sakit. Ya, bagaimana dengan etika Kristen? Apakah aturan mengalahkan belas kasihan? Tuhan saja mengasihi. Yes, benar. Sekarang aturan apa yang mengalahkan belas kasihan? Tidak ada. Kalau kita mau tetap mengasihi, maka seluruh hukum-hukum yang ada di dunia ini itu pasti akan dikalahkan oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu di atasnya, ya. Semua ada di atas, di saya kecuali napas bau. Kak ini siaran dia ada aja. Oh, mau serius kayak serius ya tadi aku, ya kan. Pas kayak yang aku rasakan. Yes. Jadi hari ini mencintai lagi lah, ayolah. Baca lagi. Kasih itu murah hati. Jadi mau nggak kita bermurah hati kepada pasangan kita? Ya, murah hati. Kalaupun kita berharap ditolong lalu dia nggak nolong kita, atau kita berharap dipedulikan oleh pasangan kita, tapi dia nggak peduli, nggak apa-apa. Kemurahan hati kita, kita tunjukkan kepada pasangan kita. Kita yang peduli, ya. Dok, kalau lapar terus apakah stres? Iya, itu tandanya asam lambungnya naik itu, Kak Vanilla. Nah, asam lambung malam ini kita kaitkan dengan cinta yang sudah tidak ada lagi di dalam tubuhnya. Jadi, pikirannya kehilangan cinta, maka tubuhnya akan menjadi sakit. Nah, itu loh. Kehilangan cinta di pikiran, tubuhnya menjadi sakit. Ya, kalau cinta itu dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu. Jadi yang pertama mengasihi Tuhan. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Sama seperti dirimu sendiri. Ya, jadi kalau itulah yang terutama. Sebab Allah itu, Tuhan itu adalah kasih. Tuhan yang menciptakan manusia ini. Dasarnya menciptakan kita cuma satu. Kasih. Kalau yang sudah cerai, jangan menikah lagi. Jangan menikah lagi. Sebab kalau kita gagal dalam perceraian yang pertama, perceraian yang kedua, pernikahan yang berikutnya juga kita pasti gagal. Karena kalau kita berhasil dengan pernikahan yang pertama, kita nggak perlu menikah lagi. Itu sudah akan menjadi pegangan kita sehidup semati. Maka kalau udah bercerai, udah hidup sendiri. Kalau masih hidup pasangan kita itu kakak WA sekarang, mana tahu dia belum menikah lagi. I love you bilang. Bisa nggak kita rujuk lagi? Gitu kak. Aku janji, aku akan mencintaimu. Gitu bilang kak. Ya kan? Waktu kakak mau berjanji itu aja kak. Kak. Hati kakak tenang. Ya, hati kakak tenang. Waktu hati kakak tenang, badan ini sehat lagi. Badan ini akan bisa, aduh, pokoknya enak deh. Ya, gitu. Jadi, bikin salting. Jangan salting. Aku ini sedang berbicara kepada kamera HP. Istriku lagi ngajarin anakku, ya kan? Lagi banyak muridnya di situ. Jadi aku di sini live-livean lah. Tadi aku udah nonton film, dia baca buku. Terus dia bilang, udahlah aku ngajar anak. Oke, ya. Kalau mantan sudah menikah, sudah, lepaskan, relakan saja. Tidak menikah juga nggak apa-apa. Ya kan? Yang penting kita mencintai Tuhan, mencintai sesama. Dan jangan membenci mantan. Oh ya itu satu tuh. Kalau udah jadi mantan, please deh, jangan dibenci. Sebab kalau kita membenci mantan, yang sakit kita. Sakit sendiri. Tadi udah saya katakan, kehilangan cinta itu sama dengan orang yang anxiety, orang yang depresi, orang yang GERD, orang yang aslam, orang vertigo. Jadi jangan membenci, ampuni, maafkanlah dia, karena dia nggak tahu apa yang dia perbuat, iya kan? Jadi kita akan tetap berada dalam kondisi sehat. Kenapa? Karena kita mengampuni,
Nah, itu selalu saya kaitkan dengan keikhlasan hati. Kita ikhlas saja. Orang mau buat apa buat kita, kita buat baik, dia nggak buat yang baik, ya kita ikhlas ya. Sudah takdir, boleh. Kita bilang juga itu udah takdir, ya. Karena Tuhan juga tidak mungkin membuat semua orang punya pasangan. Dan itu bukan rencana Tuhan. Kalau memang itu rencana Tuhan lah, kenapa jumlah perempuan dengan laki-laki 9:1? Kalau 9:1, berarti cuma satu dapat pasangan, 8 lagi nggak dapat perempuannya. Kalau kita paksakan, yang 8 juga harus dapat pasangan. Yang ada mereka jadi pelakor, ya kan? Kita kan nggak mau makin banyak pelakor di dunia ini kan? Maka kita harus terus menyuarakan ini ya, apalagi kita sebagai orang tua. Anak-anak jangan dipaksakan dalam pikiran kita dia harus menikah. Berserah sama Tuhan aja ya. Ya, puji Tuhan supaya dia bertobat. Ya, itu oke. Tapi ketika kita berdoa supaya mantan kita bertobat, tanya kepada hati kita, kita kecewa nggak? Kalau kita masih kecewa dengan mantan kita, berarti kita belum mengampuni. Kalau kita belum mengampuni, berarti kita belum melakukan perintah Tuhan. Kalau kita belum melakukan perintah Tuhan, berarti kita masih melawan Tuhan. Kalau kita masih melawan Tuhan, berarti kita masih menempatkan diri kita melakukan perbuatan yang berdosa di hadapan Tuhan. Walaupun dia sudah jadi mantan kita, ya. Teman yang kita tolong tapi malah tidak jujur pada kita, yes, nggak ada masalah. Sebab Tuhan katakan, musuhmu kasihi, ampuni, berdoa buat mereka yang membenci kita, ya. Kalau tiba-tiba gelisah setiap hari, pikiran negatif otomatis muncul terngiang. Yes, waktu dia muncul, Kak Sakir, ampuni, ikhlaskan, gak apa-apa. Terngiang, pikiran jahat, doa, Tuhan gak apa-apa, saya ikhlas. Bilang dengan sungguh hati, waktu Tuhan lihat hati kakak, Tuhan akan menghiburkan hati kakak. Ya, cara menghilangkan trauma pada suami yang udah menyakiti hati, nggak ada cara lain. Mengampuni. Waktu dia mengulang perbuatannya, ampuni. Waktu dia belum melakukan perbuatannya, perkatakan juga dalam hati kita, kalaupun dia ulang perbuatannya, saya mengampuni. Saya sabar. Iya kan? Jadi kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Aduh, ringan dah. Tidak cemburu. Itu kasih, ya. Itu overthinking juga mengobatinya dengan cara mengasihi, Kak Siska. Ya, kasihilah semua yang ada dalam hidup kakak yang diberikan oleh Tuhan. Ya, kalau kita sudah melakukan itu, kita tidak perlu overthinking. Ada orang overthinking, kenapa? Karena dia terus memikirkan kejahatan orang lain. Dia terus memikirkan hal-hal yang mengecewakan buat dia. Dok, sudah milih Pak Prabowo belum? Gak tahu aku. Pokoknya rahasia lah. Siapa yang kupilih? Kan luber. Langsung, umum, bebas, rahasia. Baik kali. Tuhan berkati. Nangasiolan ya. Amin. Cara untuk membawa badan dan pikiran tenang. Ya ini. Ada nggak rasa benci di hati? Ada nggak rasa kecewa di hati? Ada nggak rasa susah hati? Nah, hari ini, malam ini yang kita bicarakan adalah mencintai. Sebab ketika seseorang mencintai, dia akan sembuh. Nah, apa arti mencintai? Sabar, murah hati, tidak cemburu, ya kan? Tidak memegahkan diri, nggak sombong, ya. Just be humble. Mau suami kita itu gimana, ya udah. Atau mungkin istri kita yang gimana, ya sudah, monggo, raupopo. Ya tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari untung sendiri. Nah tuh, ya kan? Katanya cinta. Tapi ketika dia tidak dapat apa maunya, kecewa. Itu bukan cinta. Besti, itu namanya menuntut.
Kalau cinta, nggak untung nggak apa-apa, rugi pun boleh. Hah? Itu cinta namanya. Kalau susah hati itu apa? Iya, susah hati itu berarti kan karena kecewa, sakit hati. Iya kan? Tidak cemburu, soalnya rasa cemburu dan curiga pasti ada. Iya, karena belum mengampuni. Mungkin sudah pernah dilakukan, lalu jadi trauma karena suami selingkuh. Ampuni supaya jangan jadi trauma. Ampuni supaya dia jangan menjadi apa? Mengejar-ngejar pikiran kita, overthinking kita. Iya kan? Jadi tidak mencari keuntungan diri sendiri berarti mencari keuntungan buat pasangan. Pasangannya yang kita untungkan. Udah nggak apa-apa. Kalau kita jadi juga harus halus-halus dada. Nggak apa-apa. Yang penting pasangannya untung. Tapi kalau kita mikir, aku udah kayak gini, tengoklah sakit kali kurasa. Berarti kita tidak mencintai. Sebab kalau kita mencintai, nggak apa-apa. Yang penting pasanganku untung. Mau aku rugi juga nggak apa-apa. Jadi pengen nangis. Kenapa kak pengen nangis? Masalah kakak saya mendiamkan saya setelah saya beli tanah sebelahnya padahal punya orang dok. Ya udah, ikhlaskan aja kak. Ya, ampuni aja kalau kakak didiamkan. Ya, kalau ada kesempatan, waktu, ajak dia ngobrol, kasih uang, kasih uang, traktir makanan gitu ya. Apakah uang bisa berpengaruh ke cinta karena tidak diberikan uang bulan mingguan? Iya. Nah, untuk pasangan-pasangan yang mungkin kecewa sekarang dengan suaminya karena nggak diberikan uang, berhenti kecewa. Ya, belajar untuk apa? Tidak menggantungkan hidup dengan uang. Udah nggak apa-apa nanti suami sadar. Ya, carilah Tuhan. Ya, kalau kita cari Tuhan, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Mungkin banyak utang sekarang, nggak tahu bayarnya dari mana. Hari ini aku kasih tahu Matius 6 ayat 33. Tuhan akan bayarin utang. Asalkan kita mulai hari ini jangan cari uang, carinya Tuhan. Arti mencari Tuhan apa? Lakukan apa kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Malam ini Tuhan katakan apa? Kasihilah, mengasihi, mencintai. Apa arti mencintai? Sabar, tidak cari untung, rela rugi, rela disakiti. Waktu kita melakukan itu, Tuhan akan buka jalan sehingga tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan, ya. Termasuklah hati gembira adalah obat yang manjur. Jadi kita gembira, susah sabar ya. Itu keputusan Kak Lin. Putuskan aja, saya mau sabar. Bilang sama diri sendiri, saya mau sabar. Saya sabar dengan perbuatan dia. Saya sabar. Sabar nggak ada batas. Kalau ada batas bukan sabar. Loh, kami baru tadi pagi berantem sama suami, dia yang lebih marah. Padahal dia yang selalu pulang pagi. Ya, nggak apa-apa Kak Kristina, sabar. Ya, jangan berantem. Sebab kalau makin berantem, suami makin nggak mau pulang ke rumah. Suami itu pasti dia kesengsem. Kalau tiba-tiba di rumah dia rasa ketemu malaikat. Malaikat cinta. Bisa bayangkan, dia datang ke rumah. Oke, dia mungkin baru mabuk-mabuk, baru happy-happy sama yang lain gitu ya. Tiba-tiba istrinya buka pintu. Waktu istrinya buka pintu, istrinya udah tampilannya seperti orang yang berbahagia. Iya kan? Dia sambut suaminya, halo papi, halo sayang. Tahu nggak? Suami itu pasti akan minimal dia tersadar. Loh, aku ini bener nggak nih udah pulang ke rumah kok kayaknya rumahku kayak rasa surga. Tapi kalau kita memilih untuk membalas, marah-marah sama suami, apa yang terjadi? Ya sudah, lengkaplah penderitaan itu. Dia dia pun makin kecewa, istri marah-marah terus, suami pun makin sakit hati, makin jauh, kacau rumah tangga. Suami nggak peka, ya kalau dia nggak peka, kita buat dia peka. Bagaimana supaya dia peka?
naikkan dosis. Iya kan? Kalau kayak sakit itu ya, oh belum kerja ini efek obatnya, naikkan dosisnya atau ganti obatnya. Iya kan? Mungkin selama ini dimarahin ini suaminya, nggak peka-peka juga, ganti obatnya, jangan dimarahin. Istrinya jadi lemah lembut, sebab jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Ya tapi dia pulangnya lama-lama, nggak apa-apa, ganti obatnya, ampuni. Ya tapi kan dia melakukan yang jahat sama saya, nggak apa-apa, ganti obatnya, cinta. Sabar. Mau naikkan dosis boleh, ganti obat boleh, ya kan? Nah, gitu. Jadi aku percayalah, nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Tapi kalau hari ini ganti suami nggak boleh. Itu maksudnya itu yang nggak boleh Kak Lin. Cuma itu yang nggak boleh. Kalau ganti suami yang terjadi kita melawan Tuhan, ya kan? Melawan Tuhan. Dokter mau tanya suami yang hitam putih apa maksudnya? Hah? Nggak tahu aku apa hitam putih itu. Kalau pulang rumah kondisi mabuk, dibukain pintu tanpa kena tendangan itu kemana? Ya makanya supaya nggak kena tendangan, dibukain pintu bagus-bagus. Coba kita merepet. Ditanya pula orang lagi mabuk. Terus ditanya, kok pulang malam kau? Dia lagi mabuk itu. Ya makin kena tendang lah. Ngerti ya? Tapi kalau dia udah lagi mabuk, ya papi masuk papi. Ini tempat tidurnya, ini kamar mandi ya. Ya, mau makan boleh, udah disediain makanan. Mau minum dulu juga boleh. Mau mandi biar buatin air hangat. Oke, dia gak akan nendang. Tapi kalau kita merepet, sudahlah, tendangan balik lah. Ih, Kak Inisial ganti pacar. Oke, kalau masih pacaran nggak apa-apa. Mau berapa kali juga ganti pacar nggak apa-apa. Ya kan? Suami pemarah, istri harus bagaimana? Tunduk ke askal, ya. Tunduk. Ya udah, jangan dibalas kemarahannya. Sebab kemarahan itu akan bertambah kekuatannya ketika dibalas dengan kemarahan. Ya. Coba deh malam ini bilang sama suami, maaf ya. Selama ini aku udah eh, apa ya, nggak bisa nahan emosi, bilang gitu Kak. Jangan paksa suami untuk apa? Berubah. Jangan. Kita yang berubah dulu. Sebagai orang yang terjolimi. Ya kan? Kalau kita yang terjolimi, kita berubah dulu dong. Ya. Supaya apa? Itu menjadi jalan keluar. Yang aku bicarakan ini adalah bagaimana supaya kita tetap senantiasa punya jalan keluar ya. Kutu air menahun. Ganti airnya. Atau coba lihat itu. Kalau kita mungkin pakai apa ya? Airnya buat apa? Nyuci ya. Heeh, ya, cepat dikeringin. Udah siap nyuci, dikeringkan ya. Karakter suami hitam putih apa maksudnya? Oh, ada suami hitam, ada suami putih. Ya udah, berarti kalau dia hitam dia jahat. Dia putih dia baik, iya kan? Ya kalau suami jahat dia apa? Tetap dicintai. Sabar. Kalau dia jahat dia apain? Diampuni, maafkan, ikhlas aja ya. Sindrom nefrotik selain metisalon, kayaknya nggak ada ya. Itu aja Kak Nurul ya. Tapi jangan lupa kalau autoimun ini sangat dipengaruhi oleh kondisi stres pikiran. Maka jawabannya tetap adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bergembiralah. Nah, bagaimana kita bisa bergembira? Ini aku bicarakan ini buat kita gembira. Ya, dalam keadaan yang menyakitkan kita bisa gembira. Bisa. Kalau kita mau mengampuni. Karena waktu kita mengampuni, Tuhan akan memberikan kegembiraan di hati kita. Lega rasanya, plong. Iya kan? Oh, Shalom, Inang Maduma, nomor 16 ya. Aku nomor berapa ya? Kurasa nomor 16 juga atau ya atau 17 lah. Ya, mungkin apalah ya. Inang Inang Muda lah ya kan? Siap Inang Muda. Kutu air sakit kali. Aku nggak tahu bak kutu air. Aduh. Tapi coba dulu pakai Miko Z ya. Miko Z. MYCO Z. Miko Z ya. Kak berceces praktek susah dong. Iya. Mana lebih susah daripada berobat nggak ada obatnya?
Coba, mana lebih susah? Udah keluar uang banyak-banyak, nggak sembuh-sembuh. Tahu-tahu hanya praktek seperti ini, nggak keluar uang. Cuma awalnya kita korbankan perasaan kita, harga diri, ya kan? Sabar. Main cewek apakah harus dilayani? Nanti kena HIV, bagaimana? Dokter, kalau main cewek apakah harus dilayani? Main cewek dilayani? Janganlah. Masa dimainin cewek? Aduh, itu udah zina. Ya, kalau belum menikah jangan melakukan hubungan suami istri ya. Udahlah nanti kena HIV, Tuhan marah, ya kan? Kalau makan obat nyeri lutut efeknya mengganggu ginjal. Ya, kalau dia terlalu sering dikonsumsi. Inang Sitohang ya. Mau PUDS penyakit dalam kayak dokter pintar kali. Oh iya, siapa nih? Ya udah, kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti buat kau masuk. Ya, sebab kalau aku pun ada sampai dengan hari ini karena Tuhan yang izinkan aja. Bukan karena mauku kok ya. Kalau mauku, jauhlah dari apa yang kubayangkan hari ini. Tapi di situ aku belajar bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita semua, termasuk untuk diriku. Jadi aku berserah aja sama Tuhan ya. Kalau suami gini nggak akan ada berantem, pasti adem. Yes, bener. Nah, maka di rumahku itu termasuk yang sangat jarang berantem. Aku bisa hitung lah, 2023 kami berantem cuma 1 kali dalam setahun itu. Ya, itu pun hal konyol lah, hal kecil. 2024 sampai hari ini belum pernah kami berantem. Tapi apa nggak ada hal yang mengecewakan? Ada. Kita itu kadang kalau udah hati nggak beres, lihat tatapan mata orang aja kita udah pikir negatif, negatif thinking. Nah, nih, no, udah gitu kan. Tapi kita langsung, jangan, nggak usah dibahas, nggak usah sok tahu gitu ya kan? Karena lihat orang mukanya agak masem, terus kita mikir negatif tentang dia. Jangan sok tahu. Itu isi hatinya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Saya nggak tahu, maka saya nggak boleh vonis. Kalau kulihat istriku mungkin wajahnya seperti nggak menyambut aku pulang ke rumah. Aku nggak mau vonis lah. Aku akan tetap berpikir mungkin capek dia sehari ini. Ya kan kau capek juga. Mungkin kita mikir, ya nggak apa-apa. Kalau aku bisa berani bilang capek diriku, berarti aku yang nggak ikhlas. So, ketika seperti itu, udah aku santai aja. Ya kan? Dekati pelan-pelan. Apa? Kadang nggak tanya kenapa. Ngopi kita. Apa mau? Gitu. Apa cari? Coba Kak Desi, susah untuk berdamai sama hati. Ya ini yang kita bicarakan ini supaya mau berdamai. Cuma bilang aku mau, I want it, I'm gonna do it. Ya kan? Ada Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena roh Tuhan. Ya, ah, saya nggak bicara agama apapun lah, percaya deh. Ya kita masing-masing diciptakan oleh Tuhan, ya, dan Tuhan itu punya roh yang dia akan tanamkan dalam diri kita. Tapi buat yang Kristen ada Roh Kudus, ya. Kalau kita memutuskan untuk melakukan kehendak Tuhan, ada Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati kita, menghibur, menguatkan, ya kan? Obat kutu air apa ya dok? Atau salap ya? Iya, aku biasa pakai Mikojet. Mikojet ke Alexa ya. Bagaimana dituduh selingkuh dok? Dari umur 3 bulan saya lagi hamil ditinggal bahkan tes DNA anak. Ya sudah, sabar. Ya, jangan keputusannya itu dari diri kakak. Kakak relakan aja. Pokoknya bilang, aku mencintaimu. Ya, kalau kamu gak percaya sama saya, aku mencintaimu. Aku yang tahu, Tuhan tahu. Kamu mungkin gak bisa lihat, wajar. Sebab hati manusia itu hanya bisa dilihat Tuhan. Bilang ya, sabar, ya kan? Dok, saya sering dibentak pasangan dengan kata kasar. Salah kalau ikut bentak. Iya, karena itu akan membuat semakin seru bentaannya. Tapi kalau kita, ya maaf papa, maaf bang, selesai bentaknya kok. Iya kan? 1 kali, 2 kali, 3 kali, kakak pun semakin menjadi pribadi yang adem. Gimana ya bilangnya ya? Kerasa kalau orang gampang bentak kita, berarti kita dalam keadaan yang memang enak dibentak. Iya kan?
Kalau aku dibentak orang, aku tahu berarti wajahku tuh wajah eh, enak dibentak. Jadi istri kalau misalnya suaminya sering bentak, 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2, tunduk aja ya, tunduk aja. Oke. Ya, tiap hari pulang subuh tidak dikasih uang belanja, sabar. Ampuni, doakan terus. Ya, sebagai istri tunduk kepada suami. Hiduplah sebagai istri yang saleh, yang murni. Nanti suami itu akan kena racun. Racun apa? Racun cinta. Kita racuni dia dengan cinta kasih dari Tuhan. Ah, kena racun, racun cinta. Tapi ya kalau kita kasih bisa ular, yang terjadi apa? Suaminya makin ganas, makin jahat, bro. Ya, jadi ayolah, ya kan? Mm-mm. Oke, aku lihat dulu ini. Oke, ya. Ha-ha. Tapi ya, seandainya suami kini semua mengerti Adam. Iya, Kak Lin, kakak bisa membuat suami kakak menjadi seperti aku ini. Bisa. Tapi harus dari diri kakak dulu. Dan jangan berharap dalam waktu cepat dia langsung berubah. Atau dalam waktu seperti yang kakak mau. Kakak harus sabar. Menunggu dia bisa berubah. Ya, sabar. Gitu, itu kuncinya. Mm-mm. Jadi kalau suami suka dendam sama orang lain, gimana cara merubahnya? Istrinya harus penuh cinta kasih. Supaya ketular. Yang tadinya dia tukang dendam, dia bisa lihat kok istriku kayaknya nggak dendam-dendam ya. Adem gitu ya. Aduh gimana ya bilangnya. Kayaknya kalau kalau kita pulang ke rumah ketemu dengan istri yang adem, ademnya semua itu nanti. Semua kejadian di kantor jadi adem. Iya, jadi adem. Ya. Jadi entahlah, sebagian mungkin akan berkata nggak ada dokter ini, dibahas istri terus. Bukan itu. Cuma dari tadi yang nanya juga nggak ada yang suami. Berarti kan yang di sini yang korban itu adalah istri kan. Nah nih, wah, dokter Inang baru apa? Sudah butar. Marga sih, oh ada suaranya. Siap, udah. Pantangan makanan buat sindrom nefrotik. Ya, jangan terlalu tinggi garam, ya. Kurangi garam, kurangi protein. Protein nggak boleh terlalu tinggi, dikit boleh ya. Anak yang autoimun, ya. Yang pertama sabar juga ya, menerima ya. Percaya aja sama Tuhan. Obat dari dokter tetap diminum, tapi kemudian berikan support hati yang gembira. Dari mana anak-anak bisa memperoleh hati yang gembira? Kalau bukan dari papa mamanya. Jadi papa mama, kalau dia mencintai, aduh, rumah itu bisa damai sejahtera ya. Rumah itu penuh dengan kegembiraan. Anak yang autoimun itu juga banyak pengaruh, dia banyak sedih ya, bisa sedih di sekolah. Kalau sekolah sedih ya sudahlah, kita juga nggak bisa terlalu memaksakan ya. Tapi kalau pulang ke rumah dia sedih juga, yang salah itu adalah papa mama. Kalau papa yang salah, mama mengampuni. Kalau mama yang salah, papa mengampuni. Kalau nggak tahu siapa yang salah, siapa yang lagi dengarkan rekaman ini, siapa yang dengarkan? Kalau itu adalah suami, suami, kamu bertobat sekarang. Kalau istri yang dengarkan ini, istri dengarkan. Please, nggak usah disodorkan ini rekaman sama istrinya, sama suaminya. Nggak usah. Nanti, biar dia tahu sendiri. Kalau orang lain yang ngirim rekaman ini sama dia, itu lebih baik. Tapi kalau istri sendiri ngirim sama suaminya, nggak boleh. Nanti tambah runyam. Oke? Itu peraturannya. Dokter internis bukan SPKK, ya benar. Suami, aduh, ini udah 45 menit ya. Inilah kok udah bicara-bicara ya. Praktek aku di rumah sakit metodis di Jalan Tamrin ya. Jadi rekaman ini akan
aku upload ke YouTube ya, biar bisa jadi pegangan buat kita. Bantu tetap tap-tap layarnya. Ya, aku sih masih berpikir harus lebih banyak lagi yang bisa mengikuti TikTokku ini supaya bisa banyak tercerahkan ya, bisa bahagia hidupnya. Thank you yang sudah tap layarnya, bantu share-nya juga. Ini masih 13 share ini ya. So, share sebanyak-banyaknya ya. Supaya apa? Ya siapa tahu nanti ada teman suami. Lalu teman suami yang kirim ke dia. Ah, kan gitu kan. Jadi ada aja kemungkinannya kan. Atau mungkin yang sekarang sedang berjauhan dengan keluarganya. Nggak tahu mau buat apa. Kita udah diblokir. Tapi dengan di-share-share di tap layar, yang terjadi apa? Nanti rekamannya nyampe ke dia. Ya, jadi Happy Valentine's Day sekali lagi. Hari kasih sayang hari ini ya. Dan ingat, kasih sayang itu, cinta itu bukanlah hanya sekedar perasaan. Perasaan itu adalah hadiah. Rasa cinta itu adalah hadiah dari Tuhan. Kapan? Ketika kita melakukan tindakan cinta, memutuskan untuk mencintai. Karena arti cinta sabar, cinta itu berarti murah hati, cinta itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah. Jadi kalau ada orang tukang marah, itu karena dia kurang cinta. Samalah, ibu-ibu juga gitu. Kalau gampang marah, Bu, berarti ibu kurang cinta. Berarti ibu kurang sabar. Kalau ibu kurang sabar, ibu nanti jadi sakit. Terus obatnya apa? Aslam, GERD, vertigo, insomnia. Obatnya cuma satu, mencintai lagi lah. Ya, membuat keputusan untuk mencintai gitu loh, ya kan? Jadi dia tidak bersuka, dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau kita cinta, kesalahan orang lain nggak perlu simpan-simpan, sudah. Tiap teringat ampuni, tiap teringat ampuni, maafkan, ampuni, maafkan, jangan disimpan ya. Tapi kalau kita simpan-simpan ya kita yang stres lah, sakit kepala mikirkan yang menyimpan itu ya. Oke, asam lambung gimana cara gembira, ini nih kayak gini yang kita dengerin nih kak, apa nih kak, akak kulit ya. Ya, asam lambung itu pemicuan dari pikiran ya. Maka ada yang salah dengan pemikiran kita. Apa yang salah? Mungkin karena kita mengalami hal yang negatif. Apa yang harus dilakukan? Mengampuni, memaafkan ya. Oke, thank you. Tap layarnya udah 20.000, share-nya udah 27. Semoga makin banyak yang bisa lihatnya ya. Oke, Mahkuma udah 2 minggu, rasanya tidak ada yang lagi dipikirin gimana ngatasinnya. Pasti ada, Kak Retno. Nggak mungkin nggak ada. Minimal mikirin uang. Nah, untuk uang, jangan cinta uang. Coba tanya sama dirinya, suka nggak dengan uang? Aku geser dulu. Ada nggak yang suka dengan uang ya? Nah, ini belajar cinta juga Valentine's Day. Tapi kalau dia suka uang, nah sakit kita. Ada yang suka uang, terus sekarang kalau ditanya, enggak, aku gak ada mikirin apa-apa. Nggak ada, aman-aman. Nah, ini nasionalan masih suka uang, ya kan? Cinta uang. Ingat, orang yang cinta uang itu akan membuat dirinya menjadi apa? Sakit. Suka soalnya butuh, beda. Butuh iya, tapi apakah kita harus suka dengan uang itu? Suka itu berarti apa? Hah? Berarti kita memberikan hidup kita untuk uang itu loh. Kita menyerahkan hidup kita untuk uang. Yang harusnya uang untuk kita. Ini kita yang menyerahkan hidup untuk uang. Ya, jangan. Cintai Tuhan. Ya, sayangi Tuhan. Kasihi Tuhan, kasih sesama. Ya, coba lihat. Karena suka uang, maka ketika uang kita nggak dibalikkan sama orang, kita marah. Kita benci. Karena suka uang. Karena kita nggak punya banyak uang, kita susah hati. Maka kalau kita susah hati, kita sakit. Lah kan sakit ujungnya. Oh ya, suka uang. Maka ketika orang mungkin mengambil uang kita marah, kita kecewa. Suami nggak ngasih uang, kita kecewa. Ujung-ujungnya uang semua, uang semua. Ya, jadi ayolah ya. Belum terlambat. Kalau kita masih bisa lihat rekaman ini, live ini hari ini,
Ini saatnya kita berubah, ya. Jangan karena uang kita jadi sakit. Jadi jangan suka uang. Kita butuh uang, selesai, nggak usah disukai. Karena kalau disukai, sesuatu yang kita sukai kalau hilang, kita pasti kecewa, ya. Shalom, shalom Kak Lodia Dami. Sudah nggak percaya lagi walau sudah minta maaf gimana? Ya, berarti kita belum mengampuni. Kalau nggak percaya lagi berarti kita belum mengampuni Kak Mary, ya. Itu aja jawabannya. Nah, kalau kita nggak mengampuni, berarti kita yang sakit. Karena kita melawan Tuhan, ya. Dok lagi punya sakit GERD, setiap hari ngerasain nyeri pundak sebelah kiri. Ya, kenapa? Itu Kak Ayu Yulia, ya. Itulah penyebabnya, itu adalah dari banyaknya pikiran, ya. Jadi banyak pikirannya. Semoga dengan mendengarkan rekaman ini, eh tercerahkanlah hati kita. Ya, siap dokter, laksanakan. Kalau Tuhan berkati, ya. Ada orang minjam duit berarti ikhlas. Iya dong, ikhlas kalau mau sehat, ya. Ikhlas saja, ikhlas saja. Orang-orang toksik di sekitar kita, apa saudara atau gimana, ampuni, maafkan aja, ikhlaskan aja. Karena waktu kita mengikhlaskan, kita nggak toksik, ya kan? Dia aja yang toksik, ya nggak apa-apa. Orang yang mau toksik ya di terusan dia. Tapi kita jangan jadi toksik. Dengan apa? Menghindar. Kadang nggak bisa menghindar. Kadang-kala kita harus berada dalam lingkungan itu. Tapi kalau yang bisa menghindari, hindari. Hanya kalau kita hindari semua, kita hindari orang, kita jadi menyendiri. Ya sama juga, nggak jadi apa-apa. Malah kita kesepian, ya kan? Iya, dokter jam berapa tidurnya? Mungkin jam-jam 10 lah, inang asiolan ya. Oke, ini udah 51 menit aku live ya. Suka gusia bengkak Kak Maria ya. Coba periksa ke dokter gigi, karena aku bukan dokter gigi. Tapi biasanya pengaruh dari pasta gigi, mungkin terlalu tinggi kadar deterjen namanya ya, kadar busanya itu terlalu tinggi. Aku pakai Pepsodent herbal, lalu aku pakai sikat gigi yang Oral B. Nah, kalau aku pakai dulu yang agak keras, pasti gusiku juga sering bengkak ya. Ya, Tuhan berkati Bu Sri Sulasi. Menyusui boleh minum kopi? Boleh lah. Enggak pengaruh. Aman. Yang penting sekali sehari aja ya, udah cukup ya. Mm-mm. Live sambil minum kopi. Udah minum kopi 1 harian ini. Aku minum kopi tadi pagi, udah. Tadi siang juga pacaran sama istriku, udah. Ya kan? Tadi kami pacaran lah kami hari ini. Berdua-duaan aja kami. Berdua-dua aja di kamar berdua. Cari makanan berdua. Anak kami tadi ada yang les, ya udah biar aja les orang itu, kami pergi ya kan. Menjua-jua. Ibu Tina Sebayang. Bagian ibu jari kaki kanan saya sering nyeri. Kenapa? Oh, kalau ibu jari kaki periksa asam urat, Kak ya. GERD udah sembuh padahal pantang makan. GERD bukan dari makanan, GERD dari pikiran ya. Nonton live, puji Tuhan Kak Maria Panjaitan ya. GERD dari pikiran. Nah, ini yang kita bicarakan tentang cinta. So, love does matter. Cinta itu bisa buat kita sehat, tapi cinta yang salah juga akan buat kita menjadi sakit ya. Asam urat aman. Oke, berarti ganti sepatunya. Dok, saya udah minum obat psikiater tapi anxiety masih nyolek-nyolek. Ya, karena masih banyak yang dipikirkan. Mungkin uang tadi aku bilang, mungkin sakit hati, mungkin kecewa dengan hidup, ya, nggak lulus-lulus, nggak keterima bekerja, orang yang mengecewakan. Nah, kira-kira gitulah. Kami juga lagi pacaran dok, bayi tidur langsung berdua sambil nonton live dokter. Wis, enak kan nonton berdua itu. Kirim salam sama suaminya ya, Tuhan berkati ya. Ingat, makin banyak cinta di rumah tangga kita, makin besar berkat Tuhan. Jamin. Aku mau bilang, bukan karena makin banyak kita kasih persembahan ke gereja atau kasih uang sama orang. No, no. Cinta di rumah tangga yang berlimpah-limpah itu akan menarik berkat Tuhan semakin berlimpah-limpah. Ya, pegang ini apa yang aku bilang. Ya, sebab ini janji Tuhan. Ya, oke. Inilah dulu live malam ini. Besok kita jumpa lagi, kita praktek lagi. Ya, yang mau nanya penyakit WA aja lah aku, biar lebih gampang ngasih obatnya ya. Tapi kalau obatnya aku bilang adalah karena pikiran, cepat-cepatlah beritahu semua apa yang dipikirkan ya. Oke,
Jadi thank you malam ini bisa like-nya 24.700. Thank you tap-tap layarnya. Makasih yang udah share 36 share juga. Semoga apa yang kita bicarakan malam ini jadi berkat ya buat kita semua ya. Ingat pesannya hari ini, mencintai. Suami mencintai istri. Istri mencintai suami. Walaupun suami nggak layak dicintai. Walaupun istri tidak layak dicintai. Seorang tua mencintai anak-anak, walaupun mungkin sulit untuk mencintai anak kita. Anak-anak mencintai orang tua. Kalau di sini ada anak-anak muda yang mendengarkan rekaman ini atau mendengarkan live ini, hari ini tambahkan cinta buat orang tuamu. Cintailah orang tuamu apa adanya. Berkat Tuhan menantimu. Kau akan dikejar-kejar oleh berkat Tuhan. Oke, bye semuanya. Tuhan memberkati. Shalom.